Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, berkat perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Engkau sungguh baik ya Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Tertulis demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, keterampilan yang kita miliki bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dorcas atau Tabita memuliakan Tuhan dengan keterampilannya untuk membuat baju dan pakaian. Hasil dari pekerjaannya itu dia berikan untuk sedekah dan melakukan kebaikan bagi sesama. Pada masa itu saudara, membuat pakaian dilakukan dengan cara yang tradisional. Namun tidak semua orang dapat melakukannya, karena butuh keterampilan dan pengalaman. Di masa kini, kita juga bisa menjadi seperti Dorcas yang dengan modal talenta yang kita punya, dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sesama kita. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, dikisahkan bahwa Dorcas meninggal dan kematiannya itu ditangisi banyak orang karena mengingat akan kebaikannya selama hidupnya. Petrus kemudian diminta untuk mendoakan Dorcas, dan ia pun berdoa dan membangkitkan Dorcas dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Peristiwa mujizat ini termasuk yang luar biasa saudara, karena mayat Dorcas telah dimandikan dan dipersiapkan untuk dikuburkan, tapi kuasa Tuhan yang ajaib bekerja, membuatnya hidup kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah Dorcas yang dituliskan di sini, kita dapat belajar mengenai sikap berbuat baik kepada orang lain. Billy Graham pernah mengatakan bahwa penginjilan bukan hanya melalui mimbar atau khotbah, tapi penginjilan bisa dilakukan melalui kegiatan sosial. Kebaikan hati kita akan mempermuliakan nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dorcas disebutkan dalam ayat 36 sebagai murid Kristus, dan apa yang telah dilakukannya sebagai murid Kristus mencerminkan iman dan kasihnya kepada Tuhan. Dalam kisah ini juga saudara kita dapat melihat karunia-karunia pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Dorcas memiliki karunia untuk memberi atau membagi-bagikan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-8. Dan Petrus memiliki karunia untuk menyembuhkan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9.
Dua karunia yang berbeda ini adalah pemberian Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia apa yang kita miliki? Talenta apa yang ada pada kita? Kerjakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak semua orang melayani Tuhan dalam bidang yang sama, tapi di bidang kita masing-masing, kita dapat melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami mengenai iman yang berwujud dalam kasih kepada sesama. Kami dapat belajar melalui kisah Dorcas, bahwa sebagai murid-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama kami, melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa ada karunia-karunia yang bermacam-macam yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Seperti Petrus yang Tuhan berikan karunia untuk menyembuhkan, dan demikian juga Dorcas yang Engkau berikan karunia untuk membagi-bagikan. Dan ada berbagai macam karunia-karunia yang lainnya, tapi semua itu bekerja sama bagi pembangunan jemaat dan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan panggilan kami, dan supaya kami mengerti akan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami pakai melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian-pengertian yang baru, untuk kami semakin dalam untuk mengenal akan Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami dan menyertai kami, sehingga semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuat semuanya berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, jamahlah dan sembuhkan mereka. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang berputus asa, dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.